akan memutuskan kabel tiang listrik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Oke, pada sore hari ini saya berada di salah satu tempat yang dimana ini lokasinya tidak jauh dari rumah saya, teman-teman. Nah, saya di sini bersama Ale, Mas Eko, dan Hendra Wijaya, yang dimana ada salah satu laki-laki sebatang kara yang bernama Pak Petno. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu, udah ada yang nonton di video dari Hendra dan Ale. Kalau begitu kita langsung aja lihat bagaimana kondisi dari rumahnya Pak Petno. Let's go. Nah, saat ini saya sudah berada di rumahnya Pak Petno, teman-teman. Dimana Pak Petno ini adalah lulusan dari UKI. Tentu kalian tahu UKI itu Universitas Kristen Indonesia yang berada di daerah Jakarta. Kalian bisa lihat rumahnya Pak Petno sudah dipenuhi dengan pepohonan yang sudah tidak beraturan. Saya akan melihat ke bagian samping sini ya, karena di sana ada Mas Eko yang sedang nonton juga. Nah, kalian bisa lihat ya. Sini ada got tuh, teman-teman tuh. Bukan got tapi kayak bekas pam itu. Kayak bekas pam, ada pipanya juga. Iya, itu bekas pam. Fix, teman-teman. Nah, ini pohon-pohonan nah. Dan ini bagian samping ya. Bagian samping belakang dari rumahnya Pak Petno itu yang sudah tertutup oleh pepohonan sampai tidak terlihat lagi karena tertutup. Ya. Jadi sungguh sangat miris banget ya, teman-teman. Nah, di bagian sini juga pohon-pohonan, kalian bisa lihat ya. Jadi aduh. Nah, itu hanya terlihat sedikit untuk bagian dalamnya, karena ya memang sudah tertutup pohon-pohon yang sudah jatuh. Ini rumah dulunya memang rumahnya paling gede nih, teman-teman, katanya ya. Nah, kalian tuh pohon-pohonnya udah pada ini semua tuh ya. Udah banyak pepohonan yang tumbuh tidak beraturan di sini. Nah, ada Mas Eko juga di situ ya. Nanti saya akan sono ganti-gantian. Tapi kalau listrik sepertinya masih ada tuh. Soalnya nyala itu listrik masih nyala ya. Cuman saya pun tidak tahu apakah kalau malam dinyalain apa enggak sama Pak Petno ini. Ya, teman-teman, jadi seperti itu untuk kondisi rumahnya Pak Petno ya. Nanti juga saya akan melihat dari bagian pintu depannya itu. Kalau gitu ikuti terus video ini sampai selesai. Oke, teman-teman, ini ada Mas Eko di depan. Mas Eko mencoba untuk memanggil Pak Petno-nya biar keluar, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ya, ini bagian depannya. Jadi seperti ini, teman-teman. Ini ada bambu nih. Jadi rumah Pak Petno itu memang sepi ya. Sekitaran ini memang sepi, kalian bisa lihat ya. Nah, saya akan mencoba untuk melihat ke bagian dalamnya. Nah, di sini ada sepeda. Ini sepedanya Pak Petno kali ya, Mas Eko ya? Iya, benar. Sepedanya Mas. Ini sepedanya dari Pak Petno, dimana sehari-harinya Pak Petno itu selalu memakai ini untuk jalan-jalan kemana-mana. Nah, kalian bisa lihat itu. Assalamualaikum. Nah, permisi. Mas Eko mencoba untuk memanggil ya. Mudah-mudahan aja keluar. Saya pun juga baru pertama kali kesini pengen melihat nih. Itu ada makanan yang sudah basi itu, teman-teman, itu digantung kayak gitu aja. Di bagian depan luar Pak Petno juga udah banyak dedaunan pepohonan yang sudah
kering ini. Jadi seperti ini. Alat transportasi Untuk bagian dalamnya saya lihat tuh, kalian bisa lihat nggak teman-teman, untuk bagian dalam dari rumah Pak Petno itu memang sudah hancur juga ya, sudah terlihat itu benar-benar udah nggak layak sama sekali rumahnya di dalamnya juga. Cuma kalau gentengnya itu masih agak sedikit bagus ya buatnya. Pak Petno ini dia adalah seorang insinyur ya, seorang insinyur jebolan dari Universitas Kristen Indonesia, teman-teman. Waktu itu saya sempat menemukan yang sama, itu adalah Pak Cecep, sekarang Pak Petno itu ya, sungguh sangat miris banget. Mas Eko masih terus mencoba memanggil dari Pak Petno. Saya tuh penasaran ya, pengen ketemu sama Pak Petno-nya. Saya hanya melihat waktu itu di videonya Ale dan Endra Wijaya. Cuman saya belum ketemu langsung nih. Tapi semoga aja nih untuk hari ini sebelum matahari terbenam bisa keluar dan bisa ketemu sama Pak Petno-nya. Karena kalau begini rawan ular juga ya. Kalian bisa lihat aja pokoknya bagaimana. Sampah semua itu kalian bisa lihat. Dan pintunya dikuncinya pakai ini gitu, ranset. Dan ini bagian sini juga benar-benar udah hancur sama sekali. Udah nggak ada tersisa ya, udah pada roboh semua di sini. dan di sebelah Ya teman-teman, Pak Petno itu dia sudah hidup seperti ini itu kurang lebih selama 15 tahun. Sudah berapa menit saya dan Mas Eko mencoba memanggil Pak Petno, namun Pak Petno-nya tidak keluar, teman-teman. Memang agak sedikit sulit untuk memanggilnya karena mungkin dia di bagian dalam atau di bagaimana gitu. Saya pun kurang paham. Oke, kita lihat lagi. Siapa tahu Pak Petno-nya keluar ya teman-teman. Let's go. Ya teman-teman, saya masih terus sama Mas Eko berusaha memanggil Pak Petno supaya bisa bertemu langsung dengan Pak Petno-nya. Jadi kalau Pak Petno ini infonya itu dia setiap harinya kalau untuk makan itu masih mendapatkan uang ya atau dana dari keluarganya gitu. Tapi tidak tahu apakah langsung pihak keluarganya yang memberikan atau bagaimanapun saya tidak tahu. Yang jelas sehari-harinya untuk makan Pak Petno masih dikasih gitu teman-teman. Cuman untuk kondisinya kenapa Pak Petno jadi seperti ini kita pun memang belum tahu ya. Kita harus mencari menelusuri kenapa Pak Petno bisa seperti ini. Infonya sih yang saya dapat itu karena memang ditinggal seorang istrinya gitu. Rata-rata kenapa ya, setiap misi yang kita dapatkan orang-orang yang seperti ini itu dia terjadi karena ditinggal sama pihak keluarga tercintanya. Mudah-mudahan aja buat kalian semua selalu kuat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, biar tidak terjadi yang seperti Pak Petno gitu teman-teman. Amin ya. Jadi kehidupan itu memang tidak ada yang bisa menduga ya teman-teman. Kita pun tidak tahu besok kita seperti apa dan besok lagi kita seperti apa. Yang pentingnya kita selalu berdoa dan meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya kita tuh selalu diberikan kesabaran, kekuatan dalam menghadapi ujian dan cobaan di hidup ini. Amin. Ya, gitu jadi teman-teman. Nah, teman-teman, ini di sini ada asbes ya. Ada asbes, ini kemungkinan asbes dari atap yang sebelah depan sini ya. Bagian depan itu mungkin ditaruh di sini nih, teman-teman. Karena
masih bagus ini asbes, mungkin jatuh jadi diletakkan di bagian depan. Dan ada palaron juga ini tuh, palaron mungkin ya dari rumah-rumahnya Pak Petno ya, tidak dipasang lagi. Di sini juga ada pohon mangga, saya lihat nih pohon mangga, dan ada pohon apa ini namanya ya yang buahnya merah. Mencoba teman-teman komentar di bawah, ini pohon apa ya, saya pun tidak tahu ini pohon apa ini. Pohon, kalau ini pohon palem atau apa ini juga. Dan jelas itu ada pohon kelapa juga. Saya ingin coba melihat ke bagian sini ya teman-teman. Nah, lihat, udah tidak terlihat bagian dasar bawahnya nih, karena saking lebatnya pepohonan yang tidak terawat. Saya ngerinya ular doang kalau begini. Kalian bisa lihat, kalau bagian gentengnya tuh masih bagus ya, karena kalau bareng-bareng dulu tuh emang kuat itu. Dari tadi ada yang bunyi-bunyi di pohon, saya ngeri juga ya. Saya menjauh aja lah, takut binatang melata doang. Saya penasaran juga bagian sini. Kita lihat lagi bagian sini, bagian samping ini ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman, kalian bisa lihat sendiri ya tuh. Benar-benar udah nggak terlihat dasarnya. Bagian samping sini juga yang tadi di awal video itu teman-teman, memang udah nggak kelihatan. Oke, coba kita ke depan lagi. Mas Eko masih terus berusaha, tidak pantang menyerah dia. Kita lihat. Ini ada bekas nampan nih, nampan di zaman dulu ini. Orang-orang dulu masih seperti ini ya. Ini sampah mulu di sini bagian depannya. Dia mungkin kalau buang sampah di bagian sini gitu. Kalau dakannya nih masih kuat nih, dakan bagian depan sini. Dan kalian bisa lihat bagian rumahnya Pak Petno ini udah di bawah ya. Sedangkan bagian jalanan depannya itu sudah di atas. Jadinya sudah berapa tahun memang rumahnya ini tidak di renovasi ya, tidak dibetulin ya itu. Ternyata di sini nyamuk banyak banget ya. Jadi seperti ini. Di sini pun saya ingin mewawancara, memang kondisi dari sekitaran rumah Pak Petno itu sepi ya, tetangganya pada di dalam. Nanti kalau misalkan ada, saya pengen bertanya-tanya. Dan ini juga karena udah sore juga ya, udah waktunya mau buka puasa juga. Saya juga nanti ingin berbuka sama yang lainnya. Coba saya mau lihat bagian sini. Nah, di sini ada bangku nih. Kalian bisa lihat ke bangkunya. Ya, bangkunya udah hitam banget. Ada berapa bangku itu? Ada bangku, ada 3, dan ada meja kecilnya juga. Dan ada kayak anyaman apa itu ya, yang diikat. Nah, saya dari dekat nih teman-teman, listriknya masih nyala. Dan ini kayak meja apa lemari ya, lemari kayaknya itu ya. Jadi memang karena memang udah tertutup banget oleh pepohonan, sampai kita lihat ke dalam juga tuh udah gelap ya. Sedangkan ini cuaca memang masih agak terang nih. Ada pohonan. Nah, ini pohon yang jelas sih udah lama banget ini pohon ini, udah bertahun-tahun ini, udah sampai tinggi banget. Ini juga ada bak sampah ini, mungkin ditaruh sama RT atau sama warga, nggak tahu juga. Jadi untuk saat ini kita memang bisa mereview rumah Pak Petno di bagian depan gitu. Semoga aja nanti next saya kesini bisa bertemu dengan Pak Petno-nya langsung. Nah kan, pohon-pohonannya sudah
menutupi kabel tiang listrik nih, teman-teman. Ini sebenarnya ya kabel ini kalau didiamkan, pohon ini kalau didiamkan itu ini bisa membahayakan kabel itu jatuh ke bawah atau putus dari sambungannya. Nah, jadi dari sini ini ke sini, teman-teman. Nih, ini kayak sudah tertarik ini kabelnya. Nah, kayak sudah tertarik gitu kabelnya itu dari pohonannya rumahnya Pak Petno. Nah, di sini juga itu udah sangat membahayakan sih ya suatu saat, karena pohonnya kalian bisa lihat karena pohonannya ini sudah agak miring ini. Nah, ya kan, ini pohonannya udah miring. Oh iya betul nih teman-teman, ini udah jatuh nih, udah rubuh pepohonannya ini. Nah, sudah rubuh pepohonannya, namun ketahan sama tiang ini dari rumahnya Pak Petno. Kalau tidak ada ini, kemungkinan ini jatuh, teman-teman. Kemungkinan pohon ini jatuh dan akan memutuskan kabel tiang listrik ini. Ya. Jadi seperti itu ya kondisinya. Ini sepertinya memang harus cepat-cepat ya demi keamanan, bukan Pak Petnonya juga, tapi untuk keamanan semua warga yang ada di sekitaran rumahnya Pak Petno. Gitu. Oke teman-teman, mungkin video saya di kisahnya Pak Petno sampai sini aja. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video saya sampai selesai. Jangan lupa yang baru tahu channel saya di subscribe, like, and share. Kalau begitu saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.